Siang itu, panas terasa menyengat. Di pinggir jalan raya dekat pasar, sebuah warung sederhana berdiri dengan papan nama lusuh bertuliskan Seafood Prasmanan Bu Rini. Papan itu katnya sudah mengelupas, sebagian hurufnya bahkan nyaris tak terbaca. Di dalam warung, meja-meja panjang tersusun seadanya, dengan panci besar berisi aneka masakan laut, yang aromanya tidak begitu menggugah selera. Warung itu sepi. Hanya ada 2 orang pembeli, yang duduk sambil makan dengan wajah biasa saja, tidak terlihat puas. Di pojok dapur, Ibu Rini, wanita berusia 44 tahun, dengan wajah letih, duduk sambil menopang dagu. Wajahnya keriput sebelum waktunya, tubuhnya kurus, kulitnya kusam akibat sering kepanasan di dapur. Bu, ini kapan bayar uang kuliahku? Kampus sudah ngasih tenggat sampai minggu depan. Suara Bima, anak laki-laki pertamanya, yang berumur 19 tahun, terdengar lirih, tapi penuh beban. Ibu Rini terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan anak. Ia tahu Bima pintar, punya cita-cita tinggi, tapi biaya kuliah semakin hari semakin mahal. Belum lagi adiknya, Ayu, yang baru duduk di bangku SMP dan sebentar lagi masuk kelas baru, yang juga butuh banyak biaya. Bima, sabar ya, nak, ibu usahakan. Jangan mikir berhenti kuliah. Kamu harus tetap sekolah tinggi, biar nanti bisa sukses, jawab Ibu Rini dengan suara bergetar. Bima hanya menunduk. Ia tahu ibunya sudah berusaha keras, namun kenyataannya, warung prasmanan itu hampir gulung tikar. Dagangan sering tidak habis, bahkan banyak lauk yang basi karena tidak ada pembeli. Para pelanggan lebih memilih warung sebelah, warung milik Pak Susilo, yang selalu ramai pengunjung. Warung Pak Susilo memang terkenal enak, porsinya banyak, dan harga bersahabat. Tiap kali lewat di depan sana, Rini selalu melihat antrean panjang yang membuat hatinya perih. Ia sering bertanya dalam hati, apa aku memang tidak ditakdirkan sukses? Apa aku harus terus hidup susah begini selamanya? Malamnya, setelah menutup warung lebih awal, Ibu Rini duduk di ruang tengah rumahnya yang kecil. Lampu redup membuat suasana semakin muram. Ayu duduk di sampingnya, mengerjakan PR sambil sesekali menatap wajah ibunya yang murung. Bu, kenapa sedih? Nanti Ayu bisa bantu jaga warung kok, kata Ayu polos. Air mata Ibu Rini hampir jatuh. Anak sekecil itu sudah ikut memikirkan beban hidup. Ia tidak menjawab, hanya mengelus rambut Ayu sambil tersenyum hambar dalam kesunyian malam. Ibu Rini teringat lagi ocehan pelanggan tua beberapa hari lalu. Seorang lelaki berambut putih yang sering mampir ke warungnya. Lelaki itu pernah berkata sambil tertawa misterius, kalau daganganmu mau ramai, ada cara cepat, Bu, tapi nggak semua orang berani. Di pesisir Jawa Timur ada hutan larangan. Katanya, kalau minta di sana, bisa kaya mendadak. Asal berani bayar harganya. Ucapan itu terus terngiang di kepala Ibu Rini. Awalnya ia menganggapnya candaan kosong. Tapi kini, saat ia benar-benar terjepit, kata-kata itu terasa seperti sebuah godaan. Ia memandang kedua anaknya yang sedang tidur malam itu. Hati kecilnya berkata, apapun akan ibu lakukan, asal kalian bisa sekolah. Asal kalian tidak hidup miskin seperti ibu, dan dari sinilah jalan gelap yang akan ditempuhnya perlahan mulai terbuka. Hari-hari berikutnya, warung seafood prasmanan milik Ibu Rini semakin sepi. Lauk-lauk yang dimasak dengan susah payah sering terbuang percuma. Kepiting, udang, dan ikan yang dibelinya dengan hutang dari tengkulak hampir setiap sore berakhir di tong sampah karena tidak laku. Pagi itu, seorang pemasok ikan datang dengan wajah kesal. Bu Rini, utang sampean sudah 2 minggu belum dibayar. Kalau begini terus, saya nggak bisa ngasih barang lagi. Loh, saya juga butuh modal buat belanja, katanya dengan nada tinggi. Wajah Ibu Rini memucat. Tolong beri saya waktu lagi, Pak. Saya janji minggu depan akan saya bayar. Pemasok itu menghela napas berat. Saya kasih waktu seminggu. Kalau lewat, saya nggak bisa bantu lagi. Lalu ia pergi meninggalkan Ibu Rini dengan hati semakin ciut. Siang harinya, Bima pulang dari kampus dengan wajah murung. Bu, kampus kasih surat peringatan. Kalau minggu depan uang kuliah belum dibayar, aku nggak boleh ikut ujian, ucapnya sambil meletakkan amplop di meja. Ibu Rini membuka surat itu, tangannya gemetar. Keringat dingin bercucuran dari pelipisnya. Ya Allah, bisiknya lirih. Malam itu, Bima sempat menghela napas panjang di kamarnya. Kalau memang sulit, Bu, biar aku berhenti kuliah aja. Aku bisa kerja, bantu ibu, bantu Ayu. Ucapan itu menusuk hati Ibu Rini.
Ia merasa gagal sebagai seorang ibu. Ia memeluk Bima sambil menangis. "Jangan bicara begitu, Nan, kamu harus sekolah tinggi. Jangan sampai nasibmu seperti ibu." Ayu yang mendengar percakapan itu dari balik pintu ikut terisak. Hidup mereka makin berat, dan semua beban terasa bertumpu di pundak ibunya. Malam semakin larut, Ibu Rini duduk sendirian di ruang tengah. Angin malam masuk dari celah-celah dinding rumah yang sudah rapuh. Ia teringat lagi kata-kata lelaki tua yang pernah datang ke warungnya. Di pesisir Jawa Timur ada hutan larangan. Kalau berani ke sana, bisa minta rejeki pada penunggu gaib. Tapi ingat, jalannya nggak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Ucapan itu bergema di kepalanya, seperti bisikan yang tidak bisa hilang. Semakin lama, bayangan wajah kedua anaknya yang sedang tidur pulas muncul di benaknya. Kalau aku tidak melakukan sesuatu sekarang, Bima bisa putus kuliah. Ayu bisa berhenti sekolah. Apa aku tega melihat masa depan mereka hancur? Tidak, aku harus cari cara. Apapun risikonya. Detik itu juga, hatinya mulai goyah. Rasa takut bercampur dengan keputusasaan. Tangannya bergetar ketika ia menggenggam rosario kecil peninggalan almarhum suaminya. Ia berdoa, tapi doa itu justru terasa hampa. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari luar rumah, seperti orang berbisik di antara tiupan angin. "Datanglah. Kalau ingin semuanya berubah, datanglah ke hutan itu." Ibu Rini sontak menoleh ke jendela, tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Ia menutup mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Namun semakin ia mencoba menepis, suara itu justru semakin jelas. Malam itu, untuk pertama kalinya Ibu Rini benar-benar berniat mencari tahu jalan menuju hutan larangan di pesisir Jawa Timur, sebuah tekad yang lahir bukan karena ambisi, melainkan karena keputusasaan seorang ibu yang ingin menyelamatkan masa depan anak-anaknya. Dan tanpa ia sadari, ia baru saja melangkahkan kakinya ke jalan gelap yang tidak pernah bisa ia putar kembali. Malam itu, bulan separuh menggantung di langit. Angin laut dari arah selatan bertiup kencang, membawa aroma asin bercampur bau amis yang menusuk. Dengan langkah ragu-ragu, Ibu Rini berjalan menyusuri jalan kecil menuju sebuah hutan yang katanya angker. Terletak tak jauh dari pantai selatan Jawa Timur, ia mengenakan pakaian hitam polos. Membawa sesajen sederhana, bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebotol air kelapa hijau. Itu semua ia dapatkan dari seorang penjual di pasar yang diam-diam memberinya petunjuk. "Kalau benar-benar nekat, bawalah ini. Siapkan hatimu, karena kalau sudah masuk ke sana, tidak ada jalan kembali." Begitu kata si penjual dengan tatapan tajam. Langkah Rini berat, tapi pikirannya dipenuhi wajah kedua anaknya. "Dina, Ayu, maafkan ibu. Semua ini ibu lakukan demi kalian," gumamnya dalam hati. Ketika memasuki mulut hutan, suasana berubah drastis. Jalan setapak yang ia lalui semakin gelap meski bulan bersinar terang di langit. Pepohonan menjulang tinggi, ranting-rantingnya seperti tangan-tangan hitam yang ingin meraih tubuhnya. Suara jangkrik terdengar samar, namun tiba-tiba hilang seakan seluruh makhluk di hutan itu ikut menahan napas. Rini menyalakan korek api dan membakar kemenyan. Asap tipis membumbung, tercium aroma yang menenangkan, tapi sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba terdengar suara tawa lirih dari kejauhan. Tawa itu pelai, namun jelas, seperti suara laki-laki paruh baya yang mengejek. Rini menggigil. Ia menoleh ke kanan kiri, namun tak melihat siapa itu. Tanyanya dengan suara serak, tak ada jawaban. Hanya angin dingin yang tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat nyala korek padam. Rini semakin panik, jantungnya berdetak begitu cepat. Namun dalam ketakutan itu, ia melihat cahaya kecil berwarna merah di antara pepohonan. Seperti obor atau pelita yang memanggil, dengan tubuh gemetar, ia mengikuti cahaya itu. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan kakinya. Di kejauhan, terdengar suara ombak menghantam karang. Padahal ia tahu pantai masih jauh dari tempat itu. Setelah berjalan beberapa menit, sampailah ia di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di situ, ada seorang pria tua berjubah hitam dengan wajah penuh keriput, berdiri sambil memegang tongkat kayu. Matanya merah menyala dalam kegelapan. "Jadi kau yang mencariku," ucap pria tua itu dengan suara berat. Rini terkejut, tubuhnya hampir lemas. Saya hanya ingin anak-anak saya bisa sekolah. Saya ingin warung saya ramai lagi," katanya terbata-bata. Pria itu tersenyum miring. "Semua keinginanmu bisa terwujud. Tapi kau harus tahu, tidak ada yang gratis.
Kau siap membayar harga? Rini menelan ludah. Wajah anak-anaknya kembali terbayang di pikirannya. Dengan suara lirih, ia menjawab, Saya siap. Pria itu mengangkat tongkatnya, lalu mengetuk tanah 3 kali. Tanah yang semula keras tiba-tiba bergetar. Dan dari balik bayangan pepohonan, muncul sosok hitam besar, berwujud seperti manusia. Namun kulitnya licin penuh lendir, matanya menyala hijau. Dan dari mulutnya meneteskan cairan amis seperti darah ikan busuk. Rini ternganga, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin kabur, tapi kakinya terasa kaku, tak bisa bergerak. Pria tua itu berkata lirih, inilah penguasa laut yang bisa memberimu kekayaan. Jika kau ingin hidupmu berubah, kau harus melayaninya sekarang. Pilih atau pulang dengan tangan kosong. Suara ombak semakin keras, seperti bergemuruh memenuhi telinganya. Udara di sekitar berubah menjadi dingin menusuk tulang, air mata Rini jatuh tanpa sadar. Ia sadar dirinya sudah terlalu jauh. Ia menutup mata, menggigit bibir, lalu mengangguk pelan. Saya siap. Dan malam itu, di tengah hutan larangan, perjalanan gelap hidupnya benar-benar dimulai. Suara ombak terdengar semakin keras meski hutan itu jauh dari pantai. Pohon-pohon berderak seperti ditiup angin besar, padahal udara di sekitar begitu pengap. Tubuh Ibu Rini basah oleh keringat, jantungnya berdetak kencang. Matanya terpaku pada makhluk menjijikkan yang berdiri di depannya. Sosok itu tinggi besar, tubuhnya hitam berlendir, matanya hijau menyala. Nafasnya berbau amis, seperti bangkai ikan busuk yang membusuk berhari-hari. Dari mulutnya, keluar suara berat bercampur gemuruh ombak. Aku sudah dipanggil untukmu, kata makhluk itu dengan suara menggema. Kau datang membawa niat. Apa benar kau ingin hidupmu berubah? Ibu Rini gemetar, tangannya mengepal di dada. Ia hampir tak bisa bicara, namun wajah anak-anaknya muncul kembali di pikirannya. Dengan suara lirih ia menjawab, ya, saya ingin anak-anak saya bisa sekolah. Saya ingin warung saya ramai. Makhluk itu mendekat. Lendir dari tubuhnya menetes ke tanah, menimbulkan bau amis yang semakin kuat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, membuat lutut Rini hampir goyah. Baik, aku bisa memberimu semua itu. Seafoodmu akan selalu penuh, ikan, kepiting, udang, semuanya akan datang dengan sendirinya. Orang-orang akan berbondong-bondong makan di warungmu, tapi sosok itu menunduk, menatap tajam ke wajah Rini. Kau harus memberikan tubuhmu padaku. Kau harus melayaniku malam ini. Dan malam-malam berikutnya, tubuh Rini bergetar hebat. Ia ingin menolak, ingin lari, tapi sekujur badannya seperti dikunci. Ia menangis, air matanya jatuh membasahi pipi. Tolong jangan begitu. Apa tidak ada cara lain? Pria tua berjubah hitam yang sejak tadi berdiri di samping hanya tersenyum miring. Tidak ada yang gratis. Semua orang yang ingin cepat kaya harus bayar dengan sesuatu. Kau sudah terlalu jauh untuk mundur. Sosok jin itu mengulurkan tangannya yang besar, penuh lendir, lalu menyentuh bahu Rini. Sentuhannya dingin, membuat tubuh Rini kaku. Kalau kau mau, semuanya akan berubah. Kalau tidak, kau akan pulang dengan tangan kosong, tapi nasibmu akan jauh lebih buruk. Rini menutup mata, tubuhnya gemetar seperti daun kering. Ia ingat janji pada anak-anaknya. Ia ingat surat peringatan dari kampus untuk Bima. Ia ingat wajah polos Ayu yang masih kecil. Ia berteriak dalam hati, demi anak-anakku, aku rela. Dan malam itu, di tengah hutan larangan, tubuh seorang wanita 44 tahun diserahkan kepada sosok jin laut itu. Rini tak kuasa melawan. Suara erangan makhluk itu bercampur dengan suara tangisannya. Bergema di antara pepohonan gelap, udara hutan dipenuhi bau amis yang semakin pekat. Tanah bergetar, dan dari kejauhan terdengar suara ombak menghantam karang seolah ikut menyaksikan. Setelah semuanya selesai, sosok itu menjauh. Matanya masih berkilat hijau, bibirnya menyeringai mengerikan. Mulai besok, seafoodmu tak akan pernah habis. Tapi ingat, kau harus kembali ke sini. Saat aku memanggilmu, jangan coba-coba melawan. Kalau kau melanggar, kau tahu sendiri akibatnya. Rini jatuh tersungkur, tubuhnya lemas. Wajahnya penuh air mata dan keringat dingin. Ia merasa kotor, hina, tapi dalam hatinya ada secercah harapan. Warungnya akan kembali ramai. Anak-anaknya bisa sekolah. Pria tua berjubah hitam mendekat dan berbisik di telinganya. Mulai malam ini, kau bukan lagi milikmu sendiri. Kau sudah terikat. Jalanmu ke depan hanya dua, tunduk atau mati. Rini menunduk, menggenggam tanah hutan,
yang basah oleh lendir makhluk itu. Ia tahu, ia baru saja menjual dirinya untuk sebuah janji yang akan mengubah hidupnya dan sekaligus menghancurkan segalanya. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Ibu Rini membuka pintu warungnya. Tubuhnya masih lemas, wajahnya pucat, dan matanya sembab karena semalaman menangis. Namun, ada sesuatu yang aneh. Saat ia menuju dapur, ia terkejut bukan main di dalam ember besar yang biasanya kosong, kini penuh dengan ikan-ikan segar. Ada udang besar yang masih hidup, kepiting dengan capit kuat, bahkan cumi-cumi berwarna putih bening yang tampak baru saja ditangkap dari laut. Semuanya segar, berkilat, dan jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya. Rini ternganga. Ya Allah, dari mana semua ini? Bisiknya, meski ia tahu jawabannya. Ingatannya kembali pada malam mengerikan di hutan, pada tubuhnya yang dipaksa tunduk oleh makhluk menjijikkan itu. Seketika tubuhnya bergetar, namun bayangan wajah anak-anaknya membuat hatinya kembali menguat. Ia menghela napas panjang. Baiklah, kalau memang ini balasannya, aku harus terima demi Bima. Demi Ayu. Hari itu, Rini memasak dengan semangat baru. Ia membuat gulai ikan, kepiting saus padang, cumi goreng tepung, udang asam manis, dan berbagai olahan seafood lain. Aromanya memenuhi warung, jauh lebih harum daripada biasanya, yang membuatnya heran. Sebelum warung resmi dibuka, beberapa orang sudah datang dan bertanya, "Bu, hari ini ada menu apa saja?" Kok baunya enak sekali. Biasanya ia yang memanggil pelanggan, tapi kali ini mereka datang sendiri. Dan begitu warung dibuka, kursi-kursi langsung penuh. Panci besar cepat kosong, dan pelanggan rela antre meski harus menunggu lama. Wah, baru kali ini makan seafood sanak ini. Rasanya segar sekali, Bu, kata salah seorang pembeli. Iya, saya sampai nambah 2 kali. Sahut yang lain. Rini hanya bisa tersenyum, meski di dalam hatinya ada rasa nyeri. Ia tahu ini bukan kerja kerasnya, melainkan hasil dari perjanjian gelap. Menjelang sore, saat warung hampir tutup, Bima datang membawa wajah terkejut. "Bu, warung kita rem banget ya hari ini," serunya sambil menatap meja-meja yang masih penuh sisa piring. Rini mengangguk dengan senyum getir. "Iya, Nak. Alhamdulillah, semua dagangan laku, berarti uang kuliah bisa dibayar, Bu." "Iya, bisa. Kamu tenang saja." Bima memeluk ibunya dengan wajah berbinar. Ayu pun ikut tersenyum bahagia. Mereka tidak tahu apa yang sudah dikorbankan sang ibu demi melihat tawa mereka kembali. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Rini duduk sendiri di kamarnya. Tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah segar. Ia buru-buru menyeka dengan kain. Tapi mimisan itu tidak berhenti selama beberapa menit. Bersamaan dengan itu, ia mendengar suara lirih dari sudut kamar. Suara seperti bisikan dalam bahasa asing, bercampur erangan berat. Suara itu begitu jelas, seakan-akan makhluk itu berada tepat di dekat telinganya. "Jangan lupa janjimu. Aku akan datang menjemputmu lagi." Rini memeluk tubuhnya, wajahnya pucat pasi. Ia menutup telinga, berusaha tidak mendengarnya. Tapi suara itu semakin keras. Bayangan tubuh hitam berlendir muncul sekilas di kaca jendela, membuatnya menjerit tertahan. Keesokan paginya, warung kembali ramai. Orang-orang berbondong-bondong datang, bahkan ada yang berasal dari desa lain. Semua memuji kelezatan seafood Bu Rini. Pak Susilo, yang warungnya ada di seberang jalan, hanya bisa tertegun melihat perubahan drastis itu. Namun di balik tawa pelanggan, tubuh Ibu Rini semakin lemah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap malam ia selalu mendengar bisikan makhluk itu memanggil. Ia sadar, perjanjian itu benar-benar nyata. Warungnya memang ramai, tapi harga yang harus dibayar sudah mulai terasa pada tubuh dan jiwanya. Warung seafood Bu Rini semakin hari semakin ramai. Orang-orang dari desa lain, bahkan luar kota, mulai berdatangan. Semua orang heran, bagaimana warung yang dulu hampir bangkrut bisa berubah jadi sehebat itu dalam waktu singkat. Namun di balik kesuksesan itu, gangguan aneh mulai bermunculan. Suatu sore, ketika Bu Rini sedang memasak di dapur, ia mendengar suara krak, krak, krak. Seperti seseorang sedang mengunyah tulang dengan keras. Suaranya berasal dari panci besar berisi gulai ikan. Rini mendekat dengan perasaan curiga, membuka tutup panci. Dan seketika wajahnya pucat di dalam panci. Terlihat seekor ikan besar yang harusnya sudah dimasak, tapi kini bergerak pelan. Matanya melotot merah, dan rahangnya membuka menutup seperti sedang mengunyah sesuatu.
Rini menjatuhkan tutup panci sambil menjerit lirih. Saat ia menengok lagi, ikan itu sudah kembali normal, hanya potongan daging yang matang. Ia terdiam, jantungnya berdetak tak karuan, gangguan juga mulai dirasakan anak-anaknya. Suatu malam, Ayu terbangun karena haus. Saat berjalan menuju dapur, ia melihat ada seseorang duduk di kursi pelanggan warung. Sosok itu besar, hitam, dengan tubuh basah seperti baru keluar dari laut. Mata hijau menyala, menatap langsung ke arah Ayu. Ayu menjerit ketakutan. Rini yang panik segera menghampiri dan mendapati kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, nampaknya cuma mimpi, kata Rini berusaha menenangkan. Padahal tubuhnya sendiri gemetar. Ia tahu betul siapa sosok itu. Bima pun ikut mengalami kejadian aneh. Suatu siang ketika ia mencuci piring, tiba-tiba ia menemukan seekor kepiting hidup di dalam baskom yang berisi air panas mendidih. Kepiting itu masih segar dan bergerak, seolah tak terpengaruh air panas sama sekali. Bu, lihat ini, teriak Bima ketakutan. Rini berlari dan kaget melihatnya. Namun begitu ia mengambil sendok untuk menyingkirkan kepiting itu, tiba-tiba hewan itu menghilang, meninggalkan air baskom berwarna merah seperti darah. Bima menatap ibunya dengan wajah pucat. Bu, apa sebenarnya yang terjadi dengan warung ini? Rini tidak bisa menjawab. Ia hanya diam. Keringat dingin menetes dari keningnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Malam hari, suara erangan berat sering terdengar dari kamar Bu Rini. Erangan itu terdengar jelas sampai ke kamar anak-anaknya. Kadang disertai suara benda jatuh, bahkan bau amis yang menyengat. Pernah suatu malam, Ayu mendengar suara ibunya menangis keras, lalu suara laki-laki berat yang asing. Saat ia memberanikan diri mengintip dari pintu kamar, ia melihat bayangan besar berwujud hitam. Tubuhnya berlendir, sedang menindih ibunya yang meronta. Ayu menjerit histeris dan berlari ke kamar Bima. Keesokan paginya, Bu Rini hanya mengatakan bahwa ia bermimpi buruk. Namun mata Ayu masih penuh ketakutan. Ia tahu apa yang ia lihat semalam bukan mimpi. Hari demi hari, tubuh Bu Rini makin lemah. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan ia sering mimisan tanpa sebab. Pelanggan warung tidak tahu apa-apa. Mereka hanya menikmati seafood lezat yang entah dari mana datangnya. Tapi di balik tawa pelanggan, keluarga Bu Rini hidup dalam teror. Rumah mereka tidak pernah lagi terasa damai. Selalu ada suara-suara aneh, bayangan yang melintas, dan bau amis laut yang tiba-tiba muncul meski mereka jauh dari pantai. Bu Rini sadar, ini baru awal dari kutukan pesugihan yang ia jalani. Namun ia sudah terikat janji, tidak ada jalan kembali. Kabar tentang warung seafood prasmanan milik Bu Rini yang selalu penuh pengunjung akhirnya sampai juga ke telinga Pak Susilo. Ia adalah pesaing utama Bu Rini yang sudah lebih dulu membuka warung makan di daerah itu. Warungnya terkenal, tapi akhir-akhir ini sepi pelanggan. Setiap kali melintas di depan warung Bu Rini, Susilo melihat antrean panjang. Orang-orang rela menunggu lama demi makan seafood di sana. Hal ini membuat hatinya panas, tidak masuk akal. Gumamnya sambil merokok di teras warungnya yang kosong. Dulu dia hampir bangkrut, sekarang mendadak ramai. Dari mana semua ikan segar itu datang setiap hari? Padahal pasar sedang sulit stok. Suatu malam, Susilo sengaja mengintai. Ia berdiri di kejauhan, memperhatikan warung Bu Rini. Ia terkejut ketika melihat truk sayur melintas tanpa berhenti. Padahal warung sebesar itu jelas butuh banyak bahan. Dia dapat pasokan dari mana? Pikir Susilo. Lalu, matanya menangkap sesuatu yang lebih aneh. Di belakang warung Bu Rini, dekat dapur, ia melihat bayangan besar hitam yang bergerak lambat, seperti tubuh manusia tapi berlendir, dan meninggalkan jejak basah di tanah. Bayangan itu masuk begitu saja ke dalam warung, lalu menghilang. Susilo tercekat, rokoknya jatuh. Astagfirullah. Apa tadi itu? Kecurigaan Susilo makin menjadi. Esok harinya, ia berpura-pura jadi pelanggan. Ia memesan udang, cumi, dan kepiting. Saat makanan itu disajikan, memang rasanya luar biasa enak. Tapi ada sesuatu yang membuat Susilo tidak tenang. Ketika ia mengupas udang, ia melihat dagingnya berwarna merah pekat, seperti darah segar. Ia mencoba cumi, tapi ketika menggigit, ia merasakan tekstur aneh seolah sedang mengunyah daging manusia. Seketika ia mual dan hampir muntah. Ia menoleh ke sekeliling, tapi semua pelanggan tampak lahap dan menikmati. Seakan-akan hanya dirinya yang merasakan kejanggalan itu. Malam harinya, Susilo menceritakan semua ke istrinya. Bu Rini tidak wajar.
Ada sesuatu yang salah dengan warung itu, katanya serius. Istrinya hanya menggeleng. Mungkin kamu iri saja, Mas, warungmu sepi, warung dia ramai. Jangan sujon. Tapi Susilo tidak bisa tenang. Ia tahu apa yang ia lihat bukan hal biasa. Apalagi teringat bayangan hitam berlendir itu. Beberapa hari kemudian, Susilo sengaja mendatangi Mbah Kromo, seorang tetua kampung yang dikenal paham ilmu gaib. Ia menceritakan semua keanehan yang ia lihat. Mbah Kromo mendengarkan dengan mata terpejam, lalu berkata pelan, "Kalau benar begitu, Bu Rini sudah masuk jalan hitam. Kau harus hati-hati, Susilo. Jin laut, jin hutan, mereka bisa memberi kekayaan cepat, tapi balasannya mengerikan. Korban nyawa tidak bisa dihindari." Susilo menelan ludah. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Mbah Kromo menatapnya lekat-lekat. "Jangan ikut campur terlalu jauh kalau tak siap. Tapi kalau kau ingin membuka kedoknya, bersiaplah. Sebab jin itu tidak akan tinggal diam." Kata-kata Mbah Kromo membuat Susilo semakin resah. Namun ia juga tidak rela kalau hanya diam. Warungnya makin sepi. Sementara ia yakin benar bahwa kesuksesan Bu Rini berasal dari sesuatu yang kotor. Malam itu, Susilo nekat mengintai lebih dekat. Ia bersembunyi di balik pohon besar dekat warung. Sekitar pukul 12 malam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir dari arah belakang warung. Bu Rini keluar dengan wajah pucat, mengenakan jari kelusu. Ia berjalan ke arah hutan kecil di pinggir desa. Susilo mengikuti pelan-pelan. Semakin masuk, udara terasa dingin menusuk. Dari kejauhan, Susilo melihat Bu Rini berhenti di dekat pohon besar. Lalu muncul sesosok makhluk tinggi besar, kulitnya hitam basah, matanya hijau menyala. Sosok itu meraih tubuh Bu Rini, lalu menindihnya di tanah. Rini berteriak lirih, tapi bukan menolak, lebih seperti menahan sakit. Suara erangan dan bau amis laut menyebar di udara. Susilo menutup mulut, menahan jeritan ketakutan. Ya Allah, kini ia yakin, Bu Rini memang telah menyerahkan diri pada jin untuk mendapatkan kekayaan. Dan ia juga tahu, cepat atau lambat, ada harga mengerikan yang harus dibayar. Malam itu hujan turun deras, angin kencang membuat pohon-pohon bergoyang. Di rumah Bu Rini, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Ayu dan Bima duduk di ruang tengah, wajah mereka pucat. Sudah beberapa hari ini, mereka tidak bisa tidur nyenyak karena selalu diganggu oleh hal-hal aneh. Ayu sering mendengar bisikan dari arah dapur. Suaranya lirih, seperti orang berbisik di telinganya. "Turunlah ke laut, ikut aku." Suara itu begitu jelas sampai membuat bulu kuduknya meremang. Setiap kali ia mencoba menutup telinga dengan bantal, suara itu semakin keras, disertai bau amis yang menusuk. Suatu malam, Ayu melihat sosok menyerupai ibunya di dapur. Punggungnya membungkuk, rambutnya terurai panjang, bajunya basah kuyup meneteskan air. "Ibu," panggil Ayu pelan. Sosok itu menoleh, dan wajahnya bukan wajah Bu Rini, melainkan wajah perempuan hancur penuh luka. Matanya melotot hijau, mulutnya tersenyum dengan gigi tajam. Ayu menjerit histeris hingga pingsan. Bima juga tidak luput dari teror. Saat tidur, ia sering bermimpi dikejar kepiting raksasa dengan capit tajam yang berlumuran darah. Namun bukan hanya di mimpi, kadang ia terbangun dan melihat jejak lumpur basah di lantai kamarnya. Lengkap dengan cangkang kerang yang pecah-pecah. Suatu sore, Bima sedang mencuci piring ketika ia merasa ada yang menyentuh bahunya. Ketika menoleh, ia melihat tangan hitam berlendir dengan jari panjang mencengkeramnya. Ia berteriak keras, piring yang dipegangnya jatuh pecah berantakan. Namun saat Bu Rini datang, tangan itu sudah menghilang, menyisakan bau busuk amis yang menempel di kulit Bima. "Bu, aku nggak mau tinggal di rumah ini lagi. Aku takut," teriak Bima sambil menangis. Bu Rini hanya bisa memeluk anaknya, meski ia sendiri ketakutan. Namun di dalam hatinya ia sadar, semua ini adalah akibat dari perjanjian yang ia buat. Dan kini, bukan hanya dirinya, tetapi anak-anaknya juga ikut menjadi korban. Gangguan semakin parah ketika suatu malam, Ayu tiba-tiba menghilang. Bima yang bangun tengah malam melihat pintu depan rumah terbuka. Ia mendengar suara langkah kaki menuju arah hutan. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia mengikuti suara itu. Di sana ia melihat Ayu berjalan pelan, wajahnya kosong, matanya melotot, seolah sedang tidur sambil berjalan. Rambutnya basah kuyup, dan dari mulutnya keluar suara seperti orang tenggelam. "Ku ikut," desis Ayu lirih.
sambil terus melangkah ke arah sungai kecil yang mengalir menuju hutan. "Bakyul!" teriak Bima panik. Ia berlari menarik tangan kakaknya, namun tubuh Ayu terasa berat, seperti ditarik sesuatu dari arah air. Saat itu, dari dalam sungai muncul gelembung besar, diikuti suara gemuruh. Lalu, sosok hitam besar dengan mata hijau menyala muncul dari permukaan air. Sosok itu menatap Bima tajam, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing. Lalu tangannya yang panjang berlendir meraih Ayu. Bima menjerit sekencang-kencangnya sambil berusaha menarik kakaknya. Untungnya, Burini yang mendengar suara teriakan segera datang berlari. Lalu memeluk Ayu erat-erat. Makhluk itu mengeluarkan suara raungan mengerikan. Lalu perlahan tenggelam kembali ke dalam air, meninggalkan bau amis yang menusuk hidung. Malam itu, Burini menangis keras. "Kenapa harus anak-anakku yang diganggu? Aku sudah berkorban. Jangan mereka ikut jadi korban," isaknya. Tapi suara berat itu muncul di telinganya, meski ia tidak melihat wujudnya. "Janji sudah dibuat. Yang kau punya, yang kau cintai, semuanya milikku." Burini semakin hancur mendengar itu. Ia sadar, waktunya semakin dekat. Jin itu bukan hanya mengincarnya, tapi juga anak-anaknya. Di sisi lain, Pak Susilo yang diam-diam masih mengintai dari jauh, melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia semakin yakin, keluarga Burini sedang berada di jurang maut akibat perjanjian pesugihan. Sejak malam Ayu hampir ditarik ke dalam sungai, hidup keluarga Burini semakin tidak tenang. Rumah itu kini bagaikan neraka. Setiap malam ada saja kejadian mengerikan, piring pecah sendiri, bau amis darah memenuhi ruangan, hingga suara tangisan bayi dari arah dapur. Ayu dan Bima semakin ketakutan. Mereka sering menangis dan meminta pindah rumah. Namun Burini tidak bisa berbuat apa-apa. Ia terikat janji yang sudah ia buat di hutan itu. Suatu malam, sekitar pukul 12, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar berkali-kali, membuat langit seperti terbelah. Burini merasa gelisah, dadanya berat. Ia mendengar suara langkah kaki dari arah luar rumah. Ketika ia membuka pintu, dilihatnya sosok hitam besar yang selama ini menemaninya dalam pesugihan berdiri di sana. Tubuhnya basah berlendir, matanya hijau menyala, dan bau amis menyengat menusuk hidung. Waktunya sudah tiba. Suara makhluk itu bergema, dalam dan berat. Burini gemetar. "Jangan-jangan aku. Ambil apa saja, tapi jangan anak-anakku." Sosok itu hanya tertawa keras. Suaranya bergema seperti ombak menghantam karang. Dari tubuhnya keluar tentakel panjang berlendir yang menjulur masuk ke dalam rumah. Ayu dan Bima berteriak histeris. Tentakel itu melilit kaki mereka, menarik pelan ke arah pintu. "Ibu, tolong!" jerit Bima sekuat tenaga. Burini panik. Ia memeluk anak-anaknya erat-erat, mencoba menarik mereka. Namun kekuatan tentakel itu jauh lebih besar. Tubuhnya sendiri ikut terseret. Dalam keputusasaan, Burini menjerit, "Aku akan ikut. Lepaskan anak-anakku. Biarkan aku yang jadi gantinya." Makhluk itu terdiam sesaat, lalu tentakelnya melonggar dari tubuh Ayu dan Bima. Kedua anak itu jatuh terduduk, menangis ketakutan. Sementara Burini ditarik keluar rumah menuju derasnya hujan malam itu. Pak Susilo yang kebetulan masih mengintai dari jauh melihat kejadian itu. Ia berdiri kaku di bawah hujan. Tubuhnya gemetar. Matanya menyaksikan sendiri bagaimana tubuh Burini digerak makhluk hitam raksasa ke arah hutan. Susilo hanya bisa berbisik lirih, "Innalillahi." Dia benar-benar menempuh jalan setan. Di dalam hutan, di bawah kilat yang menyambar, Burini ditindih oleh makhluk itu. Ia berteriak histeris, tubuhnya seperti diperas, darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Setiap kali makhluk itu mendesah, tubuh Burini semakin hancur. Kulitnya mengelupas seperti daging direbus. "Arga!" teriak Burini. Suaranya menggema di seluruh hutan. Namun jeritannya segera ditelan oleh hujan deras dan suara petir. Keesokan paginya, warga desa gempar. Di dekat sungai yang menuju hutan, mereka menemukan tubuh Burini. Tubuh itu sudah tidak utuh lagi. Perutnya robek, organ dalam tercecer. Wajahnya membengkak seperti tenggelam berhari-hari. Bau amis begitu kuat, hingga membuat banyak orang muntah di tempat. Ayu dan Bima hanya bisa menangis meraung-raung di samping jenazah ibunya. Mereka kehilangan orang tua satu-satunya dengan cara yang mengerikan. Pak Susilo yang juga datang pagi itu hanya bisa menunduk. Hatinya sebenarnya kesal, karena dulu warungnya kalah. Tapi melihat akhir Burini, ia justru merasa ngeri. Pesugihan tidak pernah membawa kebaikan, bisiknya lirih. Sejak kejadian itu,
Warung seafood Burini ditutup selamanya. Tak ada yang berani mendekat. Orang-orang mengatakan mereka sering mendengar suara tangisan dari arah warung pada malam hari. Dan kadang terlihat bayangan perempuan dengan tubuh basah kuyup berjalan tertatih di dalamnya. Ayu dan Bima akhirnya tinggal bersama kerabat jauh. Namun trauma itu melekat kuat. Mereka tahu ibunya mati mengenaskan karena perjanjian dengan makhluk gaib, dan kisah warung seafood Prasmanan Burini menjadi cerita kelam yang terus dibicarakan warga desa. Sebuah peringatan, kekayaan dari jalan pesugihan selalu berujung maut.